Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 11 kita, di mana kalau kita coba cek di video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk membuat fitur CRUD kategori di sini. Dan di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur terkait autentikasi, yang nantinya kita akan coba untuk membuat fitur login dan juga logout nanti, seperti itu. Tapi sebelum kita coba untuk membuat fiturnya, di sini ada beberapa hal yang akan saya coba untuk lakukan fix terlebih dahulu. Yang pertama di sini, eee, saya kepikiran aja kemarin, karena judul aplikasi kita itu kan aplikasi inventaris di sini, tapi, untuk nama modulnya di sini produk gitu ya. Ini pengen saya ubah jadi produk, slash barang gitu. Jadi nggak produk doang untuk judulnya. Dan yang kedua di sini kalau kita masuk ke dashboard masih 404 not found. Ini seenggaknya saya mau ngasih satu halaman aja untuk di dashboardnya ini. Begitu. Jadi di sini teman-teman bisa buka saja Visual Studio Code-nya. Pastikan Laragonya sudah terunning dan juga aplikasinya sudah dilakukan perintah PHP artisan serve di sini gitu ya. Di sini yang pertama saya akan coba untuk mengganti tulisannya dulu terkait produk tadi. Kita masuk ke folder pages di dalam folder views. Kita masuk ke folder products, kita ke file index.php. Di sini ada produk. Saya mau ganti jadi produk slash barang. Ini juga produk slash. Saya sebenarnya bingung ya. Yang bagus itu produk atau barang ya untuk aplikasi inventaris kita ini. Jadi terserah teman-teman juga nanti kali ya buat menyesuaikan maunya itu judulnya apa. Tapi di sini saya ganti untuk judulnya H1 sama breadcrumb-nya aja, produk atau barang di sini. Termasuk juga untuk edit di sini. Di sini saya ganti ubah produk atau barang, breadcrumb-nya juga barang. Kemudian untuk create sama juga seperti sebelumnya. Kita akan ubah tulisannya produk atau barang. Begini. Kita save ketiga filenya, terus pastiin kita masuk ke folder layouts, kita masuk ke folder components, masuk ke file yang namanya sidebar.blade.php. Kita ganti untuk title dari menu produk menjadi produk slash barang. Seperti ini. Save dulu. Kita masuk lagi ke browser, kita refresh. Yap, sudah produk atau barang. Di sini juga produk atau barang gitu ya. Untuk sisa-sisanya nggak apa-apa. Oh, ini doang nih. Paling kita ini perlu kita ganti jadi produk atau barang juga. Kita masuk ke index.blade.php. Kita masuk ke TH di sini baris 31. Produk atau barang. Seperti ini. Kita save lagi, kita refresh. Yap, produk atau barang di sini. Nanti sisanya mungkin bisa teman-teman sesuaikan saja ya untuk bentuknya mau seperti apa untuk halamannya itu. Seperti itu. Yang kedua, kita akan coba untuk menambahkan satu page agar nantinya dashboard ini bisa bekerja dan tidak tampil 404 lagi. Jadi caranya kita bisa masuk lagi ke dalam folder pages di sini. Kita bisa masuk ke dalamnya, terus kita buat satu folder di sini misalnya dashboard begini. Dan di dalamnya nanti ada file yang misalnya namanya admin.blade.php. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk isi konten dari file admin.blade.php ini, mungkin kita akan coba untuk mengambil dari kategoris misalnya. Kita masuk ke file indeksnya, kita bisa Ctrl A, Ctrl C, terus kita masuk ke admin.blade.php, kita pastekan di sini. Untuk kontennya, kita sesuaikan sedikit di sini. Ini saya salah ini atau gimana? Oh enggak, benar-benar. Setelah kita pastekan di file admin.blade.php ini, ada beberapa hal yang akan coba kita sesuaikan. Yang pertama mungkin untuk kontennya, bisa kita hapus saja semuanya di sini. Begini. Jadi kontennya kosongan aja gitu ya. Ini komentar saja gitu. Ini kontennya kosongan saja dan untuk H1-nya mungkin bisa kita ganti menjadi dashboard begini. Untuk breadcrumb-nya, misalnya nggak perlu ada kategori ya. Jadi
cukup satu saja begini, aktif. Yap, seperti ini. Dan setelah kita buat seperti ini, harusnya ini masih 404 ya. Caranya biar nggak 404, kita bisa masuk ke folder routes, file web.php, dan kita akan coba untuk membuat satu routes baru di sini. Di sini saya buat di baris 7. Saya akan buat route dengan metodenya adalah get seperti ini, di mana get-nya nanti akan diarahkan ke slash saja kali ya, slash saja begini, dan nantinya dia akan menjalankan yang namanya dashboard controller, yang tentunya belum kita punya gitu ya. Jadi di sini kita akan coba untuk membuatnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka terminal lagi, bisa ketikkan php artisan make controller dashboard controller. Kita sesuaikan dengan apa yang mau kita panggil nantinya dari file web.php itu. Kita buat dulu, dan di sini nantinya akan tersedia satu function, di mana functionnya adalah admin view seperti ini. Gimana ya bagusnya? Index saja deh. Jadi public function index begini. Nantinya dia akan mereturn view dari mana? Dari pages, dashboard, admin. Begini. Jadi kita setelah membuat controllernya, dashboard controller, kita buat satu metode lagi di dalamnya, public function index, yang simple saja. Isi kodenya adalah hanya untuk menampilkan view di sini. Dan setelah dibuat controllernya beserta metode indexnya tadi, bisa kita import di sini di file web.php, kita import, kemudian kita panggil metodenya, yaitu index. Seperti ini. Ini coba kita save dulu, terus kita refresh. Nah, sekarang kita dapat tampilannya gitu ya. Ada dashboard, kemudian breadcrumb-nya juga cuma satu, yaitu beranda saja di sini. Dan ya, ini harusnya sudah sesuai. Kita sudah nge-fix produk barang di sini. Cuma tulisan doang sih yang kita fix itu. Dan kita juga sudah nge-fix untuk halaman dashboardnya, yang sebelumnya kita mendapatkan 404 gitu ya. Dan di sini langsung saja, misalnya kita akan coba untuk membuat fitur autentikasinya. Jadi di sini yang pertama mungkin kita akan coba untuk menyiapkan tampilan formulir loginnya dulu gitu ya. Kita harus menyiapkan formulir loginnya terlebih dahulu. Caranya, saya akan coba untuk close dulu file-filenya. Untuk membuat form loginnya, kita akan coba untuk membuat satu folder baru di sini. Di dalam folder pages, di dalam views ini, kita akan membuat satu folder baru, yaitu out. Kemudian di dalam out nantinya kita akan punya satu file yang misalnya namanya login.blade.php begini. Nah, kontennya dari mana? Kontennya saya sih maunya kita bisa nge-copy lagi aja gitu ya, sesuai template-nya. Jadi, kalau teman-teman tahu di sini sebenarnya, di dalam folder public, kita itu kan saat pertama kali itu sudah mengintegrasikan template-nya gitu ya. Di sini ada folder pages. Di dalam folder pages ini kita punya yang namanya di mana ya? Nah, di examples ini harusnya ada login. Nah, ini ada login.html. Nah, ini kita bisa Ctrl A saja di sini di login HTML-nya nih. Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk lagi ke login.blade.php. Kita Ctrl V, kita pastekan di sini gitu ya. Nah, ini coba kita save terlebih dahulu seperti ini. Jadi, isi yang ada di login.blade.php ini, kita copy dari mana? Dari login.html, yang posisinya ada di folder public, folder templates, folder pages, folder examples, terus dapat login.html gitu. Nah, ini sudah kita buat untuk login.blade.php-nya. Sebelum kita sesuaikan isi konten yang ada dalam file ini, kita akan coba untuk membuat akses routes-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa masuk ke dalam file web.php di sini. Kita akan coba untuk membuat routes untuk menampilkan formulir loginnya. Caranya seperti biasa ya, kita bisa membuat route begini dengan metodenya adalah get, di mana nanti akan diarahkan ke dalam URI login seperti ini misalnya. Dan nanti ketika ada user yang mengakses URI ini, kita akan gunakan yang namanya out controller. Yang tentunya kita belum punya controllernya gitu ya. Jadi seperti sebelumnya, kita akan buat terlebih dahulu. Kita ketikkan php artisan make controller out controller seperti ini.
Kita enter saja. Sudah dibuatkan satu file out controller. Kita bisa masuk ke dalam sini, ke dalam controllernya. Kita akan coba untuk membuat public function, misalnya login view seperti ini. Di mana nanti di dalam login view ini, kita hanya mereturn tampilannya saja. Yang kita ambil dari misalnya pages out login. Pages out login itu dari sini. Jadi pages out login gitu ya. Nah ini kemarin ada yang request kurang gede kayak. Yap, setelah kita buat metode login view-nya dengan return view langsung di sini, pages out login, kita akan sesuaikan lagi di dalam routes-nya di sini. Ketika ada user yang mengakses URL-nya adalah /login, kita akan menggunakan out controller. Kita import di sini. Dan di sini kita akan coba untuk menggunakan metode dari out controller yang namanya adalah login view. Seperti ini. Kita save dulu. Kita refresh browsernya. Terus kita coba masuk ke dalam /login. Nah, kita berhasil mendapatkan halamannya gitu ya. Walaupun dengan tampilan yang masih burik gitu ya. Nah, itu caranya. Di sini kita bisa masuk lagi ke login.php. Kita akan coba untuk menyesuaikan beberapa stylenya yang diimport di sini. Nah, ini importnya kita bisa select dulu nih untuk titik 2.2 ini. Oh, maaf nggak bisa karena di laptopnya nggak ada tombol home dan juga end-nya gitu ya. Jadi bisa kita satu-satu saja. Yang pertama di baris 11 kita akan ubah kodenya menjadi templates /plugins bla 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 gitu ya. Termasuk yang ini juga nih. Asset templates begini. Ini juga sama nih, kita cut Ctrl X. Asset templates begini. Ini coba kita save dulu. Kita refresh. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan tampilan yang lebih bagus lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa ngimport beberapa hal di sini untuk JavaScript-nya. Jadi kita sesuaikan juga gitu ya. Selain tadi. Jadi selain style kita sesuaikan juga untuk script-nya di sini. Kita cut, terus kita panggil lagi asset templates begini. Ini juga sama, kita cut dulu Ctrl X. Terus kita panggil dari asset templates begini. Begitu juga untuk yang ini. Kita Ctrl X, kita cut. Kita panggil asset templates begini. Kita Ctrl S, save, refresh. Yap, harusnya aman-aman saja. Tidak ada yang berubah gitu ya. Tinggal di sini kita sesuaikan saja konten yang ingin kita tampilkan di dalam halamannya. Yang pertama tentunya ada title di sini dan juga ada heading-nya gitu ya. Yang pertama titelnya dulu mungkin misalnya di sini inventaris login, misalnya gini untuk titelnya. Untuk headingnya misalnya kita ganti menjadi inventaris V1 misalnya ini Pak ya. Bebas aja untuk disesuaikan nantinya. Tapi misalnya saya pakai yang begini. Coba Ctrl S dulu, terus kita lihat lagi di browser, kita refresh. Nah, inventaris V1 misalnya. Misalnya V-nya gede deh. Nah, begini misalnya. Nah, ya udahlah, gitulah. Terus di sini untuk tulisannya misalnya masuk untuk memulai aplikasi. Di sini ada form action, di mana nanti form action-nya ini kita akan menyediakan satu routes, di mana routes-nya itu URL-nya adalah login begini. Namun dengan metodenya adalah post gitu ya. Dan di dalam post ini kita misalnya bisa sekalian aja siapkan CSRF dan juga metodenya, yaitu post. Jadi walaupun di sini sudah didefinisikan post, nggak ada salahnya untuk kita menspesifikasikan lagi gitu ya, bahwasanya form ini menggunakan metode post begitu. Dan di sini inputannya email benar, kurang name saja. Kita kasih atribut name di sini. Name-nya adalah email begini. Yap, udah cocok. Yang passwordnya kita bisa kasih juga name passwordnya di sini.
name password. Untuk remember me-nya akan kita hapus di sini. Jadi dari baris 46 sampai baris 60 kita hapus. Untuk yang ini juga sama, baris 48 sampai baris 56 kita hapus. Termasuk yang ini juga nih, baris 49 sampai baris 54 kita hapus. Hasilnya begini. Ini coba kita Ctrl S dulu, kita refresh. Nah, sekarang tampilannya sangat-sangat sederhana gitu ya. Masuk untuk memulai aplikasi. Dan sepertinya kita kehilangan button di sini. Mungkin buttonnya kita buat sendiri aja kali ya. Di sini di dalam div-nya, di dalam form nih, sebelum tag penutup form, kita akan buat sebuah div. Tapi kayaknya akan makan waktu ya. Jadi kita bisa copy lagi aja dari public, templates, pages, examples, mana login.html, kita cari button. Nah ini buttonnya tadi kehapus. Jadi di sini sebelum tag penutup form kita kasih div yang class call-nya adalah 4, terus tulisannya adalah sign in di sini. Begini ya, dari baris 46 sampai baris 48 adalah baris yang kita tambahkan yang sebelumnya sempat kehapus sama kita. Kita refresh, yap ada tulisan begini sign in. Mungkin kita bisa kasih penuh juga sih di sini, call 12 misalnya. Begini aja. Inventaris masuk untuk memulai aplikasi dan ada inputan email, inputan password, dan juga button submitnya, sign in. Seperti ini ya. Kemudian setelah ini kita akan coba untuk membuat actionnya, di mana actionnya sudah kita arahkan ke /login, tapi tentunya harusnya belum berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kita akan coba untuk membuat actionnya di sini. Jadi caranya kita bisa masuk ke file web.php lagi, kita akan coba untuk menyediakan routes-nya di sini. Kita ketikkan route dengan metode adalah post di sini. Nantinya akan diarahkan ke dalam /login. Kita akan panggil lagi out controller. Begini. Namun di sini kita akan memanggil method di dalam out controller-nya yang namanya adalah login seperti ini. Dan tentunya login ini belum kita punya gitu ya di dalam controller-nya. Kita perlu membuatnya terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke out controller, kita akan buat public function. Login seperti ini. Nah, bagaimana isi dari loginnya? Kita akan coba untuk membuka dokumentasi resmi dari Laravel itu sendiri ya. Jadi laravel.com seperti ini. Kita akan coba untuk membaca dokumentasi terkait autentikasi. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu security, ada authentication di sini. Nah, di sini ada beberapa hashtag gitu ya. Kita cari yang ini, manually authenticating user. Nah, di sini ada kodenya. Ada sebuah public function authenticate di sini ya. Kita akan copy saja konten di dalamnya ini. Kita Ctrl C, di sini kita copy, kita pastekan di dalam function login kita. Seperti ini. Kita rapikan sedikit. Nah, ini request-nya merah, itu karena kita perlu untuk membuatnya di dalam sini. Kita panggil class request, yang nantinya akan kita panggil sebagai variable request. Dan out juga jangan lupa diimport. Bisa kita select saja, terus Ctrl space, Ctrl spasi. Kita import dari Illuminate Support Facets. Di sini, Illuminate Support Facet Out. Seperti ini, email dan juga password. Dan nantinya di sini, misalnya ternyata berhasil gitu ya kodenya, kita akan diarahkan ke dalam slash. Karena dashboard kita ada di slash gitu ya. Ini kita save dulu, web.php juga kita save dulu. Nah, mungkin di sini dari kode ini, seperti sebelumnya ketika kita mengenal formulir gitu ya, ada sintaks untuk memvalidasikan dulu di sini untuk email dan juga passwordnya. Kemudian di sini ada pengecekan dari inputan yang kita kirim itu apakah cocok atau tidak gitu ya dengan apa yang ada di dalam tabel user. Dan di sini kalau cocok ternyata misalnya gitu ya, kita akan langsung diarahkan ke dalam dashboard yang tentunya akan di-generate terlebih dahulu sessionnya seperti itu. Dan ternyata misalnya nanti gagal gitu ya, ada kesalahan ketika baris-baris ini dijalankan, kemudian ada kesalahan, nanti akan dikembalikan tampilannya dengan return error di sini. Yang tentunya nanti errornya bisa kita gunakan juga gitu ya di dalam tampilan loginnya.
Seperti itu. Ini kita save dulu, kita refresh di sini. Nah, ini seharusnya kalau kita login gitu ya, coba login, itu harusnya belum bisa nih untuk loginnya. Karena kita harus mengecek dulu ke phpMyAdmin di sini. Seharusnya di database kita, di tabel users, kita belum punya data satupun user gitu ya. Kita perlu untuk membuatnya terlebih dahulu. Tapi kita cek terlebih dahulu di sini. Apakah iya? Kita masuk ke Laravel 11, ke tabel users. Oh, sudah punya di sini. Ada ad@gmail.com. Bukan ya, salah database sepertinya. Database kita itu apa namanya ya? Oh, web inventaris di tabel users di sini. Nah, kita belum punya satupun data user. Sekarang kita akan coba untuk menambahkannya terlebih dahulu, biar nantinya kita bisa untuk menggunakan datanya untuk melakukan login gitu ya. Jadi untuk cara membuat datanya, kita akan coba untuk mengenal yang namanya seeder di dalam Laravel. Jadi seeder itu di sini kita bisa lihat di dalam folder database ada folder yang namanya seeders. Kemudian kita juga, oh ternyata kita sudah pernah mempelajari seeder di sini. Kita berhasil untuk membuat kategori seeder gitu ya. Kita coba untuk mengenerate data dummy untuk kategori, begitu juga dengan produk gitu ya. Jadi seeder ini simpelnya kita bisa membuat data dummy untuk keperluan development gitu ya. Dan kategori dan produk ini sudah ada, kita akan coba untuk menggunakan dan membuat user seeder gitu ya. Jadi caranya mungkin kita bisa mengetikkan php artisan make seeder seperti ini. Kemudian kita akan berikan nama seedernya, misalnya user seeder seperti ini. Ini akan dibuatkan satu file user seeder. Kita bisa masuk ke dalam kelas sini user seeder. Dan di sini ketika run gitu ya, kita akan coba untuk mereturn. Bener nggak sih? Oh, langsung create aja. Jadi kita panggil di sini model user. Jangan lupa untuk diimport dari model user. Terus langsung kita panggil create seperti ini. Di sini langsung kita isikan misalnya name-nya admin gitu ya. Kemudian untuk emailnya misalnya admin. Dan untuk passwordnya misalnya password. Misalnya begini. Jadi kita akan coba untuk mengenerate data dummy untuk data user gitu ya. Ini coba kita Ctrl S dulu, Ctrl save. Dan di sini kita akan coba untuk menjalankan seedernya. Tapi saya akan coba untuk sekalian menjalankannya dengan menggunakan perintah php artisan migrate fresh min seed begini. Jadi ngerunning ulang migrasinya termasuk seeding database-nya. Dan sepertinya masih salah karena kita perlu untuk memanggilnya terlebih dahulu di sini di file database seeder, kita panggil untuk user seedernya. Kita panggil user seeder class seperti ini. Kita Ctrl S lagi. Pastikan sudah di save. Kita running ulang php artisan migrate fresh min seed. Nah, di sini dijalankan nih untuk user seedernya. Ini kalau kita cek juga ke dalam database-nya, kita refresh gitu ya. Nah, ini ada satu data di sini. Emailnya admin, passwordnya juga sudah terencrypt, terhash gitu ya. Padahal kita insert-nya di sini tanpa menggunakan helper untuk hash gitu ya. Kita hanya memasukkan password saja, tapi sudah terhash atau terencrypt. Itu karena di sini kalau kita cek ke dalam model user gitu ya, kita punya yang namanya cache di sini. Password hashed. Jadi sudah auto hash nantinya ketika kita menambahkan data passwordnya gitu ya. Ya artinya sekarang sudah kita sudah punya satu data dan kita akan coba untuk mengecek fiturnya. Di sini kita masuk admin@gmail.com, passwordnya adalah password. Coba sign in. Ini kita dibalikan kembali ke halaman ini. Itu harusnya ada masalah sebenarnya. Tapi kita akan coba di sini mengecek apakah masalah dari itu gitu ya. Kita coba ke login.php di sini. Kita akan coba mengecek jika ada error, kita tampilkan gitu ya. Kita tampilkan misalnya di email misalnya di sini. Kita kasih error, email, span,
kelasnya adalah invalid feedback. Begini, isinya adalah variable message. Kita menggunakan variable message itu dari mana ya? Itu kita bisa menggunakan variabelnya ketika kita menggunakan blok kode error gitu ya. Kita bisa mengakses variable message di dalam sini. Untuk class form control ini kita kasih juga error. Add error, jika ada error untuk field email, kita akan berikan class yang namanya is invalid. Add and error. Begini. Kita save, kita refresh lagi. Kita login sebagai admin @gmail.com. Oh alah, emailnya kita harusnya admin@gmail.com. Begini. Yap, admin@gmail.com gitu ya. Ini misalnya kita salahin dulu gitu, just@gmail.com. Terus kita sign in di sini. Nah, ini ada info nih. The provided credentials do not match our records. Ini biar rapi sedikit. Untuk baris 32 sampai 34 bisa kita cut. Kita akan coba pastekan di bawah sini. Di bawah inputan div ini, di bawah sini kita paste. Kita refresh. Kita salahin lagi gitu ya. Kita coba sign in. Nah, ini tampil nih. The provided credentials do not match our records. Ini ketika salah mengisinya, tapi ketika benar di sini admin@gmail.com, kita sign in. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam dashboardnya gitu ya. Yang artinya kita sudah berhasil untuk melakukan fitur login seperti itu. Di sini sekalian dulu kita sesuaikan untuk user seedernya. Kita emailnya admin@gmail.com begini. Dan di sini setelah kita berhasil login gitu ya, apa gitu sebenarnya? Apa yang bisa kita jadikan pacuan? Apakah kita itu sudah login atau belum gitu ya? Nah, di sini kita akan coba mengecek di dalam dashboard di resources pages. Kita masuk ke dalam folder dashboard, ke file admin. Di sini kita akan coba melakukan DD terlebih dahulu. Kita akan debug di sini. Ketika kita sudah login gitu ya, kita punya helper yang namanya out begini. Kita coba save dulu. Kemudian kita refresh di sini. Nah, maka tampil di sini ada out. Ada data out-outnya gitu ya. Dan untuk mengecek apakah sudah login atau belum, kita punya namanya metode check di sini. Nah, di sini katanya true, yang artinya kita sudah login. Sedangkan nantinya misalnya kita belum login, itu dia akan mereturn false, seperti itu. Itu terkait bagaimana caranya kita bisa melakukan login. Dan selanjutnya di sini, setelah kita berhasil login, tentunya kita punya button logout gitu ya harusnya. Kita akan coba membuat button logoutnya di sidebar-nya aja kali ya di sini. Atau jangan deh. Kita bagusnya di mana ya bikin logoutnya? Mungkin di navbar di sini. Kita akan coba hapus untuk ininya, fitur-fitur ini. Kita akan buat satu button untuk logout. Jadi kita bisa masuk ke dalam folder layouts, components, navbar di sini. Kita akan coba untuk menyesuaikan fungsi logoutnya. Harusnya kita bisa menghapus search di sini. Kita cari search ya. Oh, di sini kayaknya nih. Ini bisa kita hapus saja harusnya. Jadi saya coba hapus dari baris 17 sampai 134. Seperti ini. Nanti di dalam sini kita akan buat sebuah form dengan metodenya adalah post yang actionnya akan diarahkan ke dalam /logout. Dan di sini akan saya gunakan CSRF dengan metodenya adalah post. Dan di sini akan saya buatkan sebuah button dengan tagnya adalah submit yang kelasnya misalnya BTN, BTN outline, BTN SM, BTN outline danger di sini harusnya. Begini untuk tulisannya misalnya logout. Seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang kita punya satu button, yaitu logout di samping kanan sini. Kita akan coba untuk mengaktifkan fitur logoutnya. Di sini, karena actionnya sudah diarahkan ke dalam /logout, dengan metode adalah post, tinggal kita buat saja routes-nya. Jadi kita bisa masuk ke dalam file web.php, kita akan coba membuat satu lagi, kita bisa copy saja dari baris 10. Kita kopikan, di sini dengan metode post-nya, kita akan diarahkan ke dalam /logout, dan kita akan memanggil metode yang namanya logout dari out controller.
Dan tentunya kita belum punya method logout-nya gitu ya. Kita bisa masuk dulu ke controllernya. Kita akan coba membuat function logout. Public function logout. Seperti ini. Untuk konten di dalamnya, untuk kode-kode yang ada di dalam function logout ini, kita bisa lihat lagi ke dalam dokumentasi resminya. Kita cari di sini ada yang namanya logging out di sini. Kita bisa klik saja. Nah, di sini kita bisa mengkopikan dari function logout ini. Jadi ada function logout, kita bisa kopikan saja untuk konten di dalamnya ini, kode di dalamnya. Kita pastekan begini. Ini request-nya juga minta diimport lagi. Kita import saja request, variable request. Begini. Dan nantinya dia akan logout langsung gitu kan ya. Terus di sini ketika berhasil untuk logoutnya, dia akan diarahkan ke dalam /login. Seperti ini. Kita save dulu. Kita refresh lagi halaman browsernya. Kita akan coba logout di sini. Nah, ini kita berhasil logout. Yang artinya kode untuk return redirect ini sudah dijalankan dan kode-kode di atasnya ini berjalan dengan aman gitu ya, tidak ada kendala. Jadi otomatis baris di bawahnya juga akan dijalankan tanpa kendala seperti itu. Dan di sini sebenarnya kalau kita coba masuk ke dalam slash aja gitu ya. Coba kita masuk ke dalam dashboard lagi. Di sini tadi itu kan kita coba untuk mengecek helper out gitu ya. Kemudian dengan metode checknya begini, yaitu return true. Kalau sekarang coba kita cek lagi, kita refresh, nah kita dapat false di sini. Yang artinya kita bisa membuat kondisi dengan menggunakan helper ini gitu ya, out check. Kita bisa menggunakan kode ini untuk melakukan pengecekan apakah user itu sudah login atau belum. Kemudian kita bisa membatasi akses ke beberapa halaman yang perlu untuk terautentikasi terlebih dahulu untuk masuk ke halamannya gitu ya. Kita bisa menggunakan kondisi itu gitu. Ini kita komentari lagi karena tidak digunakan, kita save lagi. Kita refresh. Nah, sekarang artinya ketika kita sudah sadar bahwasanya kita bisa menggunakan out check gitu ya untuk mengecek apakah user itu sudah terautentikasi atau belum, kita bisa menggunakannya untuk membatasi halaman admin ini agar ketika user itu belum login, ya dia nggak bisa mengakses halaman ini gitu ya. Kita akan coba untuk membuat hal tersebut. Sebenarnya caranya simpel, ada cara simpelnya. Itu kita bisa masuk ke dalam yang namanya misalnya ke dashboard controller dulu gitu ya. Kita masuk ke dashboard controller. Nah, di sini itu kita bisa kasih if begini sebenarnya. Jadi sebelum ditampilkan untuk view-nya gitu ya, sebelum ditampilkan, kita panggil dulu out check begini. Out-nya diimport dari Illuminate Support Facets. Nah, di sini kita kasih kondisi jika tidak out check begini. Yang artinya jika dia itu belum login gitu ya. Jika dia belum login, kita akan coba kasih abort di sini. 401. Begini misalnya. Ini kalau kita save gitu ya. Terus kita refresh halaman browsernya. Nah, kita mendapatkan infonya gitu. 401 unauthorized. Yang artinya kita bisa melakukan penjagaan gitu ya. Jadi kalau kita coba login dulu di sini misalnya. Kita login. Nah, ini aman-aman saja nih. Kita masuk ke dashboard aman-aman saja. Tapi ketika kita logout, terus kita masuk lagi ke dashboard gitu ya. Nah, ini 401 lagi. Jadi kita bisa menggunakan hal ini sebenarnya untuk melakukan penjagaan agar user itu tidak bisa masuk gitu ya kalau dia itu belum login. Tapi sekarang kalau kita harus mengetikkan ini di beberapa function, belum di function products, di function kategori gitu ya, itu cukup memakan waktu nantinya dan tentunya jadi bikin capek gitu ya. Jadi daripada kita pusing untuk melakukan hal itu, kita akan coba untuk membuat middleware saja. Sekalian kita akan coba untuk mengenal middleware di dalam Laravel. Jadi di sini, kalau kita cek gitu ya, PHP Artisan begini, ada yang namanya Artisan Make middleware harusnya. Nah di sini ada Make middleware. Kita akan coba untuk membuat middleware dengan perintah Artisan ini gitu ya. Kita bisa ketikkan PHP Artisan Make middleware, misalnya is login begini. Kita enter. Nah, ini dibuatkan satu file. Di sini kita bisa lihat di dalam folder middleware ada satu file is login. Di sini dalam kontennya itu ada is login gitu ya, kelas is login.
Dan di sini kita akan fokus ke dalam function handle, ke dalam method handle ini. Di sini kita bisa memberikan sebuah kode yang sama seperti sebelumnya. Kita akan coba untuk mengecek apakah user itu sudah login atau belum. Dan kalau memang dia itu belum login gitu ya, kita akan langsung kasih abort 401. Jadi caranya berarti simple saja, kita kasih if gitu ya. Jika dia itu belum login, kita import out-nya. Jika dia belum login gitu ya, kita akan langsung abort 401. Begini. Tapi ternyata jika misalnya nanti dia itu sudah login gitu ya, ya dia akan langsung mereturn request selanjutnya gitu. Jadi dia akan menjalankan requestnya ke controller. Sedangkan di sini kita akan membatasinya. Jadi middleware itu ibaratnya ketika nanti ada user yang mengirimkan request gitu ya, dia itu middleware itu ada di antara request dan juga responsnya. Jadi sebelum request itu langsung dikelola oleh aplikasinya, di situ ada middleware di tengah-tengah untuk melakukan penjagaan apakah request dari user ini mau diteruskan atau tidak gitu ya. Jadi middleware itu seperti apa ya? Jadi pokoknya middleware itu ada di antara request dan juga response gitu. Jadi begini misalnya, ini request gitu ya, terus ini response gitu. Nah middleware itu ada tengah-tengah sini gitu. Jadi bisa melakukan penjagaan menggunakan middleware. Intinya mah itulah begitu. Itu terkait middleware. Dan di sini setelah kita buat seperti ini gitu ya, kita buat kelas isLogin dengan kodenya kita tambahkan. Jika belum login kita kasih abort 401. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa menggunakan middleware ini gitu ya. Ini kalau kita refresh, ini kan jadi nggak berfungsi lagi gitu ya. Padahal kita belum login tapi kita bisa mengakses dashboardnya. Ini kan masalah. Nah caranya kita bisa masuk ke dalam file web.php dan kita bisa melakukan dan menggunakan middleware di dalam sini. Caranya di sini, di dalam route get slash yang kita menjalankan dashboard di sini, kita bisa panggil yang namanya method middleware yang bisa kita isinya adalah isLogin. Di mana isLoginnya kita import di sini dari app http middleware isLogin. Dan kita panggil di sini isLogin class. Seperti ini. Jadi kita panggil middleware isLogin class. Kita save. Kita refresh. Nah, kita mendapatkan hal yang sama, sudah terjadi penjagaan di sini, gitu ya. Ini artinya sudah cukup baik ketika kita berhasil menggunakan middleware isLogin class. Dan sekarang sebenarnya tinggal simpel saja. Kita bisa kasih juga nih untuk products gitu ya. Ini kan kalau kita coba cek dulu gitu ya. Ke products begini. Nah ini kan masih bisa nih. Ini kalau saya coba save untuk web.php-nya. Terus saya refresh. Nah ini sudah dapat penjagaan lagi gitu ya. Dan artinya kita cukup dengan kode seperti ini saja sudah bisa melakukan penjagaan. Gak lagi kita harus melakukan penjagaan di setiap metodenya gitu ya. Kita cukup menggunakan penjagaan seperti ini saja. Dan misalnya penjagaan ini kita lakukan di semua routes-nya gitu ya. Sampai routes products ini, routes kategoris juga kita lakukan penjagaan seperti ini menggunakan middleware yang sama gitu ya. Daripada kita harus melatihkan satu-satu ke dalam routes-nya, kita bisa melakukan yang namanya grouping. Caranya di sini, ini saya coba kembalikan seperti semula. Seperti ini. Caranya di sini, teman-teman bisa panggil route, kemudian dengan metode adalah middleware, kita panggil isLogin class-nya, dan di sini kita akan memanggil metode yang namanya group seperti ini. Dan group ini menerima sebuah callback, jadi kita bisa buat function seperti ini. Nah nanti routes yang menerapkan middleware isLogin gitu ya, kita bisa taruh di dalam blok kode ini. Jadi yang untuk ini semua nih, dari baris 18 sampai baris 32, bisa kita masukkan saja ke sini. Seperti ini. Jadi route yang ada dalam sini itu dia menggunakan middleware yang sama, yaitu middleware isLogin. Seperti itu. Ini saya coba refresh lagi. Nah ini masih sama dapatnya gitu ya. Kalau kita masuk ke kategoris, sama juga 401. Tapi kalau kita masuk ke login, terus saya login coba. Nah kita berhasil untuk mendapatkan tampilannya gitu ya. Yaitu memang karena kita sudah melakukan login. Seperti itu. Ini cukup keren ketika kita bisa melakukan penjagaan seperti ini. Dan sangat simpel juga gitu ya. Kita menggunakan middleware, kita grouping, dan routes mana saja yang ingin dilakukan penjagaan terkait isLogin-nya, kita bisa membuatnya dengan bentuk seperti ini gitu ya. Yang artinya sudah cukup baik aplikasi kita harusnya.
Hanya saja di sini kalau kita sudah login, ini kan posisinya kita sudah login ya. Ini kita bisa masuk lagi harus ke dalam login sini. Nah ini harusnya nggak bisa nih. Kalau kita sudah login, ya kita nggak bisa masuk ke dalam uh, tampilan loginnya gitu ya. Untuk mengatasi ini, berarti kan kita perlu melakukan penjagaan nih di dua routes ini terkait login ini. Jadi kita akan coba untuk melakukan penjagaan langsung saja di setiap metodenya. Yang pertama di login view ini, saya akan kasih penjagaan jika sudah login seperti ini. Tolong return back saja begini. Jadi kalau sudah login, dia nggak bisa masuk lagi nih, nggak bisa ditampilkan untuk page loginnya, tapi dia akan dikembalikan ke tampilan sebelumnya. Gitu. Begitu juga untuk function login ini yang dengan menggunakan metode post ini, saya akan kasih kondisi yang sama begini. Jadi kalau dia itu sudah login, dia nggak akan bisa mengakses login view dan juga login post yang ini. Coba dulu ya, kita save, kita refresh di sini. Nah ini nggak bisa nih. Kalau kita paksa gitu ya, kita masuk ke login, ini nggak akan bisa. Kita akan dikembalikan ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Sedangkan nantinya kalau kita baru logout di sini, coba logout gitu ya. Nah ini baru bisa masuk ke dalam tampilan ini. Sekarang kalau saya coba ngakses lagi ke dashboard di sini, nggak bisa gitu ya. Sedangkan kalau kita coba login lagi, bisa gitu ya. Ini kalau saya masuk lagi ke slash login, nggak bisa gitu. Itu artinya sudah cukup keren untuk fitur autentikasi yang sudah kita buat gitu ya. Itu saja harusnya terkait fitur autentikasi yang kita buat terkait login dan juga logout gitu ya. Kita sudah berhasil untuk hal itu. Dan sebenarnya masih ada beberapa juga yang bisa kita kembangin di aplikasi ini. Namun mungkin ini akan jadi part terakhir saja di seri Laravel ini. Dan sisanya teman-teman bisa mengembangkan sesuai apa yang teman-teman inginkan nantinya untuk aplikasi ini gitu ya. Termasuk kayak tadi misalnya judulnya itu belum sesuai gitu ya, produk atau barang, itu bebas saja teman-teman bisa kembangin sesuka hati seperti itu. Itu saja untuk part kali ini, untuk sesi Laravel 11 untuk pemula yang semoga benar-benar tepat sasaran gitu ya. Semoga bermanfaat untuk beberapa part yang sebelumnya sudah kita buat juga, kita kerjakan bersama, semoga bermanfaat. Dan terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah mendukung. Saya juga agak speechless bisa sampai 700 subscriber saat ini. Tapi semoga nextnya saya bisa tetap update terus nantinya di channel YouTube saya. Dan kalau ada saran-saran terkait video apa yang harus kita buat selanjutnya ataupun proyek apa yang akan kita kembangkan selanjutnya, teman-teman bisa langsung chat saja di komen atau misalnya mau ngasih saran gitu ya, bisa chat ke Instagram saya. Seperti itu. Seperti itu, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya izin untuk langsung stop video ini. Terima kasih.